Oh, jadi secara tidak langsung dia tuh pengen Prizia ini pensiun. Aku akan mengundang kalian ke acara pernikahanku pada awal tahun depan. Inilah mengapa kami menyebutnya pesta SM, yang banyak disalahkan NCT127 guys. Kan bagaimana Aibe tidak meraih Rookie of the Year. Apakah kamu berbicara tentang seorang wanita yang datang ke akomodasi? Annyeonghaseyo Cenggedul, Yusuf Kim Imnida, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan bagi kalian semua yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Nah, jadi untuk hari ini kita akan ngebahas topik-topik terhangat seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat-sangat banget untuk dilewatkan. Nah, supaya kalian nggak ketinggalan update informasi terbarunya, yuk buruan subscribe channel aku sekarang juga. Dan jangan lupa juga buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lainnya. Dan berikut adalah informasi selengkapnya. Nah, untuk berita pertama kita akan mulai dulu membahas tentang pro dan juga kontra terhadap netizen yang telah mengungkapkan bagaimana reaksi mereka setelah melihat bagaimana apologize dari Prizia. Jadi pada tanggal 24 Januari, kontestan Singles Inferno yaitu Prizia menghapus semua video di saluran YouTube-nya dan mengunggah satu video perminta maaf untuk secara langsung mengatasi kontroversinya. Sebagai tanggapan, ada seorang netizen membuat postingan di forum komunitas online berjudul "Video perminta maaf Prizia telah diposting". Dan di sini netizen menuliskan, "Aku sedikit menangis. Aku bukan Prinkies atau nama panggilan untuk fansnya Prizia, tetapi sebagai orang yang secara keseluruhan memiliki perasaan positif terhadap Prizia, hati saya sakit melihat dia diserang secara pribadi seperti ini. Saya pikir sesuatu akan dilakukan untuknya, dikarenakan apapun yang dia katakan, netizen akan menyebutkan bahwa dia itu adalah seorang payan wanita. Tapi dia bahkan menulis surat perminta maaf dan juga mengunggah video perminta maaf. Jadi saya pikir orang-orang harus memaafkannya sekarang." Sebagai tanggapan, beberapa netizen telah menyatakan bahwa kebencian yang diterima Prizia tampaknya terlalu berlebihan. Adapun untuk beberapa komentar dari netizen seperti ini, langsung saja kita baca bagaimana komentar mereka. Untuk komentar yang pertama, ada yang bilang, bagaimana dia itu bisa dibenci lebih dari selebritas yang minum dan juga mengemudi, berjudi, dan juga menipu orang lain. Selama beberapa hari, topik pembicaraan sepenuhnya tentang Prizia. Lol, kalian harus benar-benar menghentikannya sekarang. And the next comment, tentu saja bukan karena kesalahannya mengenai barang-barang merek palsu diselesaikan. Tapi saya pikir berita itu benar-benar perlu mengubah arah fokus mereka deh. Hampir seolah-olah mereka memiliki pola pikir untuk nge-kill someone. Lalu ada juga yang berkomentar, dia telah mengakui dan juga meminta maaf atas kontroversinya mengenai barang-barang merek palsunya. Jika kamu mengkritiknya lebih jauh, kamu hanya mengekspos kompleks inferioritas kamu. Memang benar dia itu salah, tapi juga benar bahwa kebencian yang dia dapatkan terlalu berlebihan. Oke cinggu, itu adalah komentar pro atau yang membela Prizia. Sedangkan di sisi lain ada juga netizen yang di sini tetap kayak kekeh gitu loh, kayak nggak mau gitu loh, kayak maafin someone gitu, dikarenakan kesalahan tersebut. Dan berikut adalah komentar-komentar dari mereka yang kontra terhadap Prizia. Langsung saja kita baca bagaimana komentarnya. Untuk komentar yang pertama ada yang bilang kayak gini, dia tidak menyebutkan mengakhiri aktivitasnya lol. Jadi bagaimana tepatnya dia akan bertanggung jawab? Oh, jadi secara tidak langsung dia tuh pengen Prizia ini pensiun gitu ya. Oh my god. Jadi kayak nggak ada kesempatan kedua gitu. Agak gimana ya, agak nyesek juga sih lihatnya ya. Next, dia menerima 67.000 US dollar per kesempatan iklan. Jadi tentu saja dia harus dikritik. Tapi apakah aku satu-satunya merinding? Jika dia tidak ketahuan oleh publik, dia akan terus berpura-pura itu adalah barang merek yang asli. Yaps, I think so sih. Jika dia mengembalikan semua uang yang dia dapatkan dari barang-barang merek palsu, maka saya mengakui permintaan maafnya. Jika dia tidak mengembalikannya, maka itu semua untuk pertunjukan saja. Oke, jadi itu adalah komentar-komentar dari netizen yang kontra terhadap Prizia. Meskipun mereka juga memberikan kritik terhadap Prizia, tapi komentar-komentar yang kita bacakan tadi agak lumayan masuk akal gitu nggak sih? Oke, jadi kesimpulannya adalah di sini ada netizen yang pengen supaya Zia itu mengembalikan semua uang-uang yang telah dia dapatkan dari brand-brand yang telah dia promosikan. Tapi cinggu, kalau kita perhatikan lagi, kalau seandainya Zia ngembaliin, bukankah Zia di sini sudah bekerja ya untuk brand tersebut? I mean, dia di sini sudah mempromosikan brand-brand tersebut gitu. Jadi meskipun dia di sini memakai barang yang palsu, tapi menurut aku agak kurang tepat sih jika Zia seharusnya mengembalikan uang-uang yang telah didapatkan dari kerja kerasnya. Benar nggak? Tapi ini adalah menurut aku secara pribadi ya guys. Dan gimana kalau kalian? Langsung aja komen di kolom komentar. Tapi serius, komentar kebencian yang didapatkan oleh Zia terlalu berlebihan. Jadi komentar yang diterima oleh Zia itu seakan-akan dia ini menjadi orang yang paling berdosa sedunia. Ngerti nggak sih? Orang-orang terus mengkritiknya setiap hari. Sampai kemarin pas saat dia syuting, itu terlihat bahwa mata Zia itu bengkak. Mungkin dia nangis semalaman, wajar banget. Dan juga cukup prihatin melihat hal ini. Apakah dia dikarenakan punya kepopularitasan yang besar kali ya? Makanya banyak orang yang terus mencari kesalahannya. I think so. Dikarenakan dia juga cantik, habis itu dia juga punya kesuksesan, banyak orang iri sama dia, apalagi di single si Inferno kemarin, banyak cowok yang rebutin dia. Tentu banyak yang cemburu juga sama dia. Jadi di saat banyak orang yang cemburu sama dia, ini loh kesempatannya dia untuk, ayo gimana sih kesalahan dari Zia gitu, ya enggak sih?
Aku sih ngeliatnya kayak gitu ya. Apapun itu, keep fighting pokoknya buat Zia ya. Dan juga sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua. Ini juga topik yang lagi hangat banget diperbincangkan, yaitu tentang Hee-chul yang sudah mengungkapkan bahwa dia itu akan menikah di tahun depan. Oh my god. Hee-chul Super Junior juga mengejutkan semua orang ketika mengaku akan menikah pada awal tahun depan. Hal itu diungkapkan oleh Hee-chul dalam episode terbaru dari program My Little Old Boy yang ditayangkan pada tanggal 23 Januari 2022 lalu. Bermula ketika komedian Kim Jun Ho mengatakan, "Aku dapat izin bahwa kita bisa tetap muncul di My Little Old Boy meskipun kita sudah punya pacar ataupun menikah." Tae-jun pun berkomentar, "Kalau begitu kita harus mengumumkan pacar kita sekarang." Dan kata tersebut disambut teriakan dari Kim Jong Min. "Yobo!" Seraya bercanda, Hee-chul menambahkan, "Kalau begitu kita harus membawa pasangan kita semua minggu depan. Kami akan mengadakan acara kumpul-kumpul dengan semua pasangan kita." Dan kata Hee-chul ini disambut tawa oleh semua orang. Hee-chul kemudian melanjutkan, "Aku merasa berbeda ketika berusia 39 tahun dan ketika 40 tahun dan orang tuaku ingin aku segera lulus dari program My Little Old Boy, tapi aku tidak pernah merasa senang di setiap kelulusan bahkan saat di sekolah. Dan setelah COVID-19 berakhir tahun ini, aku akan mengundang kalian ke acara pernikahanku pada awal tahun depan." Jadi melihat perkataan dari Hee-chul tadi, beberapa member yang mendengar pernyataannya pun berkomentar, bagaimana itu bisa terjadi? Dan apakah kau berencana menikah tahun depan? Bahkan ibu Hee-chul juga terlihat menunjukkan ekspresi kaget ketika mendengar pernyataan putranya tersebut. Hee-chul pun kembali meyakinkan penonton dan juga anggota dari My Little Old Boy dengan berkata, "Itu adalah rencanaku." Wow. Jadi Hee-chul udah punya planning dia itu akan nikah tahun depan. Dan aku juga cukup kaget. Ternyata Hee-chul itu udah 40 tahun. Oh my god. So young ya kelihatannya ya. Aku kira dia itu masih kayak 35 atau enggak 30-an gitu. Karena semudah itu loh guys Hee-chul. Oh debake. Dan cinggu di sisi lain Hee-chul juga baru-baru ini kayak kedapatan secara tidak langsung menyebutkan nama sang mantan pacar, yaitu Momo Twice. Jadi pada tanggal 22 Januari, seperti yang sudah kalian tahu, aktris Kang Ye-won, rapper Young-ji, dan juga influencer Prizy atau Song Ji-ah muncul sebagai tamu di acara JTBC Knowing Bros. Nah, selama episode itu, Young-ji mengaku bahwa dia itu naksir Lee Wan, sesama rapper dan juga kontestan Show Me The Money. Nah, sebelumnya mendengar hal ini, Lee Jun-ho bertanya, "Apakah mungkin untuk saya berbisnis dengan mantan atau pasangan saya?" Kang Ye-won pun menjawab bahwa jika itu adalah situasi win-win atau bagi kedua belah pihak, maka itu mungkin. Untuk ini, Kang Ho-dong menanyai Kang Ye-won, "Bahkan jika kamu punya pacar sekarang, bisakah kamu bekerja dengan mantanmu?" Kang Ye-won juga menjawab dengan tenang, mengatakan bahwa mereka tidak perlu mengatakan bahwa mereka sebelumnya berkencan. Kang Ho-dong kemudian menyerahkan pertanyaan itu kepada Kim Hee-chul. Adel pria itu menghela napas sebelum berkata, "Jika pihak lain tidak menghadapi kerugian, maka saya pikir kita bisa melakukannya bersama-sama." Lee Jin-ho kemudian bertanya kepada Kim Hee-chul, apakah dia bisa berduet dengan mantannya? Wajah Hee-chul pun memerah saat dia tertawa malu sebelum berkata, "Bukankah mungkin mantanku bukan penyanyi?" Jadi jinggu kata-kata dari Hee-chul tadi secara tidak langsung mengarah kepada Momo. Karena seperti yang kita tahu bahwa mantan dari Hee-chul yaitu Momo adalah seorang penyanyi. Oke, dia juga merupakan member dari Twice soalnya. Dan berbicara mengenai timeline hubungan dari Hee-chul Super Junior dan juga Momo Twice, jadi pada tanggal 1 Januari 2020 ada laporan yang menyatakan bahwa Hee-chul dan Momo sedang berkencan dibagikan secara online. Agensi mereka juga segera mengkonfirmasi berita tersebut, menyatakan bahwa mereka bertemu dengan perasaan yang sama. Namun sebelum pengumuman itu, rumor tentang hubungan antara keduanya telah beredar. Pada tahun 2016, Hee-chul juga mengakui bahwa tipe idealnya adalah Momo dan tidak ragu untuk mengungkapkan perasaannya kepada Momo dan juga selebriti lainnya selama penampilan variety show. Apalagi dalam sebuah video pada tahun 2018, Momo menyatakan bahwa Kim Hee-chul telah merawatnya dan member Twice lainnya sejak debut mereka. Adel pria itu juga terlihat pemboying dikarenakan egonya di Weekly Idol dan mengetahui perannya dalam Cheer Up dengan sempurna di Knowing Bros. Momo bahkan muncul dalam video musik untuk lagu Hee-chul dan juga Min Kyung-hun, membuktikan bahwa hubungan mereka memang dekat. Namun pada tanggal 8 Juli 2021 dikabarkan pasangan itu berpisah setelah setahun berpacaran. Alasannya adalah dikarenakan karir mereka yang sibuk dan bagaimana mereka secara alami berpisah. Perusahaan mereka juga mengkonfirmasi laporan tersebut dengan label SJ mengatakan bahwa mereka tidak dapat membocorkan detail tentang perpisahan itu dikarenakan itu adalah kehidupan pribadi dari artis. Dan cikgu sekarang kita akan masuk ke topik yang berikutnya. Ini adalah tentang NCT 127. Jadi baru-baru ini NCT 127 menjadi sasaran dari para netizen yang agak kecewa dengan bagaimana hasil dari Seoul Music Award. Banyak dari mereka yang melemparkan kritikan dan juga kebencian kepada NCT 127 dikarenakan mereka telah memenangkan Daesang. Dan juga baru-baru ini para netizen itu sudah mendiskusikan bagaimana cat melon untuk para pemenang Daesang SMA selama 10 tahun terakhir.
Jadi ada OP di situs Deku menjelaskan, aku mengambil chart dekade Melon tahun 2010-an dan chart dekade 2020 itu adalah chart domestik. Di Melon ada chart khusus yang disebut dengan chart dekade yang menunjukkan chart tahunan. Nah, OP mengatakan dia mengambil chart tahunan dari lagu-lagu ini pada tahun dirilis dan pada tahun 2020. Chart tahunan Melon 2021 belum keluar dan jadi belum dapat diposting. Adapun untuk komentar netizen adalah seperti yang berikut ini. Bukan dikarenakan NCT sticker yang bahkan tidak akan bisa masuk 100 besar Melon tahunan. Itu dikarenakan mereka bahkan tidak akan bisa masuk 250 besar. Untuk masuk 250 teratas itu mengharuskan memiliki kumulatif 10 juta pendengar. Stiker bahkan tidak bisa mencapai 6 juta, yang membuatku ragu apakah mereka bahkan dapat masuk ke dalam 500 besar. Dan kita akan masuk ke komentar yang kedua. Fakta bahwa Big Bang tidak pernah menang membuktikan bahwa ini tuh hanyalah pesta SM. Ini penghargaan musik SM. Wow. Penggemar grup lain yang bekerja keras untuk memberikan suara harus berhenti sekarang. And the next comment. Inilah mengapa kami menyebutnya pesta SM. Apakah itu tahun lalu? Semua tahapan didasarkan dari SM. And the next. Ada apa dengan berbagi desa di tahun 2019? Dan yang 2021 itu legendaris. Jika bukan dikenakan 2 tahun itu, aku tidak akan berkomentar. Apakah menurut kalian Bangtan tidak merilis hal lain selain Boy With Love hanya dikarenakan penyanyimu menyanyikan OS dan juga single, menurut semua orang melakukannya? Lihat saja tangga lagu Melon dan juga Kembalilah. Banyak lagu mereka di album mereka berhasil masuk ke tangga lagu. Sajuri memberikan 2 desa pada tahun itu. Kalian dapat dengan jelas melihat bagaimana niat mereka. And the last komentar ada yang bilang kayak gini, EXO menerima penghargaan itu tidak aneh, tapi ketika Twice dan juga Big Bang tidak menerima satupun, itu juga lucu ya. Cara mereka membagi desa pada tahun 2019 dan membagikan 2 di antaranya membuatku bertanya-tanya, kenapa mereka tidak membagi penghargaan ketika EXO menang dan memberikan satu kepada Big Bang, Twice ataupun IU juga. Dan juga di komunitas online ini tuh emang rame banget. Kemarin aku udah cek bagaimana situs Panate. Oke, kalau kalian mungkin mau cek sekarang bisa. Di Pancoa juga ada. Oke, hal ini terus menjadi topik perbincangan hangat di kalangan netizen. Dan bahkan member NCT pun kemarin sudah kita bahas ya. Doyoung yang mengucapkan terima kasih saja itu tetap mendapatkan kritikan dari netizen. Oke, untuk sekarang NCT juga menjadi sasaran sih. NCT menjadi sasaran utama. Dan kemarin juga setelah aku baca-baca komentarnya, ada juga dari NCT 127 yang berkomentar bahwa mereka juga kesal dengan SMA dikarenakan mereka juga mungkin agak kurang transparan seperti itu. Jadi orang-orang juga beropini macam-macam. NCT 127 di sini menjadi korban. Oke, NCT 127, NCT 127 lagi. Yang banyak disalahkan NCT 127 guys. Itu sih yang paling banyak aku baca, dan banyak dari NCTzen yang di sana juga kesel banget sama SMA. Mereka juga tidak pengen hal ini terjadi kepada artis mereka. Jadi aku harap SMA emang harus ambil tindakan terkait hal ini sehingga tidak ada yang menjadi sasaran amukan dari netizen. Karena menurut aku sekarang itu parah banget tuh guys. Yang disasar itu NCT dan juga NCT. Padahal yang memberikan penghargaan kan SMA ya. Jadi menurut aku kalau kalian mungkin merasa agak SMA-nya ini kayak nggak bener gitu, silahkan tanyakan kepada SMA. Jangan nyeret yang menang ya, oke? Dan cenggu baik di Korea dan juga Indonesia seperti yang aku lihat, banyak juga dari netizen yang telah membicarakan bagaimana IVE tidak meraih Rookie of the Year. Karena seperti yang kita lihat bahwa IVE, wow, sangat impresif loh guys. Bagaimana pencapaian mereka di saat mereka debut. Dilihat dari bagaimana mereka memenangkan program penghargaan musik, itu tinggi banget loh guys. Oke, tinggi banget loh mereka menangnya. Habis itu untuk album mereka juga gak main-main. Album dari IVE itu meraih penjualan yang tinggi banget. Habis itu mereka juga streamingnya tinggi. Oke, votingnya juga lumayan. Jadi ini yang membuat netizen itu bertanya-tanya, kenapa IVE ini tidak menang dalam kategori Rookie of the Year. Dan mungkin ada dari kalian yang mau beropini, silahkan langsung sampaikan di kolom komentar. Tapi ingat jangan ngedrak yang lain. Dan juga untuk berita terakhir sekarang kita akan ngebahas tentang siapa itu Yewon Nuna. Yang mana Yewon Nuna ini disebutkan dalam live-nya DK17. Dan ini juga membuat heboh di kalangan penggemar karena DK juga terlihat terkejut di saat ada yang menyebutkan nama Yewon Nuna. Pada tanggal 25 Januari, DK dari Seventeen berkomunikasi secara real time dengan Carrots melalui Neighbors V-Live resmi grup tersebut. Namun siaran tersebut memicu problem di antara pemirsa setelah sang idol diduga menunjukkan reaksi ngeri ketika ada nama seorang wanita disebutkan selama siaran. Lalu siapakah wanita tersebut? Jadi pas awal-awal nih, DK sebenarnya berbicara santai dengan para penggemar, seperti aktivitas terbarunya serta beberapa CMI. Tak lama kemudian ada meme dari Seventeen lainnya muncul, dan idol pembawa acara V-Live itu memanggil nama Pernon di luar layar. Anggota lain yaitu Dino kemudian menyebutkan di luar layar, sesuatu akan terjadi hari ini, tetapi pada hari itu Yewon Nuna ada di sana. Oh, 없네? V라이브 중이었어? 그렇구나. 나와.
안녕하세요. 먹을래 이거? 좀 먹어도 돼? 응. 감사합니다. 저는 이제 다 먹었으니 종료를 하겠습니다. 안녕. Sebagai tanggapan, DK menutup mulutnya seolah-olah dia terkejut, memberi isyarat kepada anggota di luar layar bahwa dia sedang melakukan siaran langsung. Kemudian Dino juga menyadari bahwa dia sedang mengudara. Dia terkejut dan juga berkata, "Ya ampun, dia tidak ada di sana." Dan DK terdiam beberapa saat dan menjelaskan situasinya dengan mengatakan, "Saya sedang melakukan siaran langsung." Dino kemudian menjawab dengan mengatakan, "Oh begitu." Dan DK yang tampak bingung mengendalikan adegan itu dengan menambahkan, "Wow, ayo keluar." Memanggil para member, yaitu Perno segera muncul di layar dan juga menyapa para penggemar. Kemudian DK membaca ruang obrolan sebentar dan juga membagikan bahwa dia sudah selesai makan dan juga buru-buru mengakhiri siaran. Sementara beberapa orang tidak berpikir ada yang salah dengan siaran tersebut, orang lain yang menonton klip itu penasaran kenapa DK bereaksi sedemikian rupa. Sejak saat itu, pengguna online membuat berbagai spekulasi. Siapa sih itu Yewa Nuna? Apakah kamu berbicara tentang seorang wanita yang datang ke akomodasi? Apakah kamu tidak malu dikarenakan itu adalah nama pacar kamu? Dan sungguh keingintahuan dari netizen itu semakin meningkat karena untuk yang P-Live-nya tadi nih, P-Live-nya Deka itu tidak disiarkan ulang. Jadi netizen tuh bertanya-tanya, ini kenapa sih nggak disiarin ulang? Aneh kan ya, padahal yang lain juga disiarin kok. Tapi kok ini nggak di-repost ulang sih? Aduh, jadi penasaran nih. Gitulah kata netizen nih guys. Kalau aku baca-baca komentar dari netizen memang seperti itu. Banyak yang berkata kayak gini, seandainya mungkin kalau Diki nggak kaget seperti itu, nggak memberikan reaksi seperti itu, tentu orang-orang juga nggak bakalan berpikiran yang macam-macam. Gitu sih aku baca komentarnya ya, komentar-komentar dari netizen. Karena aku kemarin udah cek komunitas online dan ini tuh masih berada di urutan ketiga keempat kemarin posisinya, dan nggak tahu sekarang mungkin udah naik atau enggak sih. Dan well, gimana menurut pendapat kalian? Siapakah itu Yewa Nuna? Apakah ini merupakan nama staff atau nama seseorang dikarenakan orang biasa? Biasanya ya Cinggu, perlu kalian tahu juga bahwa nama orang biasa itu tidak boleh disebutkan seperti itu, tidak boleh disebutkan sembarangan, kecuali kalau dia adalah public figure baru disebutkan, oke? Tapi kalau orang-orang yang biasa itu rata-rata sih namanya tidak boleh disebutkan. Mungkin dikarenakan Yewa Nuna ini merupakan orang biasa, jadi namanya memang tidak boleh disebutkan secara langsung. Takutnya sih nanti orang-orang kan kepo, nanti dikepoin lah gitu bagaimana kehidupan pribadinya, makanya itu dirahasiakan guys. Ya siapa tahu Yewon Nuna ini merupakan staff, itu sih opsi yang pertama. Dan opsi yang kedua mungkin memang Yewon ini adalah kerabat dekat mereka, teman dekat mereka, atau mungkin Yoja Cinggunya, who knows ya. Dan well, gimana pendapat kalian? Langsung saja komen di kolom komentar. Oke Cinggu, berita dari DK tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update berita dari dunia perkepopan di next time di channel aku. Pastikan untuk subscribe supaya kalian tidak ketinggalan update informasi terbarunya. Dan see you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong, 감사합니다. Goodbye.